Kita jumpa lagi ya Kak. Iya kita dong. kembali lagi ibadah Di hari ini. Sekolah Minggu GBI GDC. Semuanya sekarang sudah siap Kak. Sekarang Siap. kita mau berdoa dulu ya Kak. Yuk semuanya sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan. Mama papa juga semuanya. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini, pagi hari ini, di rumah, di tempat ini, dimanapun saat ini Tuhan, kami siap mau beribadah Tuhan. Kami mau Tuhan hadir di tempat kami, di rumah kami, dimanapun Tuhan hadir, terutama di hati, di pikiran kami, agar kami mau sungguh-sungguh mendengarkan, memuji, menyembah Tuhan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya Kak. Semuanya boleh berdiri. Yang Karena kita mau bikin gaya-gaya. Iya, gaya-gayanya ada loh yang kayak gini loh Kak. Semuanya goyang-goyang ya Goyang. Kak. Goyang. Sekarang gerakin dulu, coba gaya pinggangnya gimana? Cup. Yeay, pintar-pintar ya semuanya. Ya, kita mau memuji Tuhan harus lebih semangat lagi. Masih berdiri ya Kak. Masih berdiri, lebih Masih semangat lagi ya Kak. Iya, pokoknya terus pakai gaya kita. Pakai gaya. Kak, olahraga gitu ya Kak. Olahraga Kak. Lagi-lagi nanti muter-muter. Muter lagi. Masih banyak yang ngasih-kasih Ya, pokoknya. Ya, terus kita mau nyanyi lagi ya Kak ya. Udah dalam, tadi udah dalam. Sekarang besar, luas. Semuanya kita nyanyikan. Kita nyanyi untuk memuji Tuhan Yesus. Ya, lagi ya Kak. Kita lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Anak-anak di rumah lebih semangat lagi iya. ya. Lebih dalam lebih dalam lagi. Lebih besar lagi. Siap-siap semuanya. Goyang-goyang. Dalam-dalam kasih Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Kita lompat dulu. Tuhan Lompat 3 Yesus kali. besar. Tuhan Tuhan Yesus Yesus besar. besar. 3 kali. Siap ya? Ada yang siap? Masih berdiri ya? Masih berdiri. Semangat. berdiri. Semangat. Genggam tangannya. Semuanya 3 kali. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus besar. 1, 2, 3. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus besar. Haleluya. Apakah DNA kita? DNA kita restorasi Pondok Daud. Aku prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur 91. Udah siap belum Alkitabnya? Sudah dong pastinya ya. Yuk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau selalu baik kepada
Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, saat ini adik-adik duduk yang manis, tidak ganggu-ganggu teman, cari tempat yang pewek. Tahu nggak tempat pewek paling enak ya? Jadi jangan, aduh di sini nggak enak disempit. Cari tempat yang enak karena kita akan dengar firman Tuhan. Duduk yang manis, tangannya dilipat dan kita akan berdoa. Tunduk kepalanya semua, ikuti doa yang Kaita bilang ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya untuk sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Roh Kudus, masuk dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Masih semangat adik-adik? Harus sama Tuhan, harus tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini kita akan ulang lagi tentang integrity. Apa ya Pak integrity? Kita udah cerita loh bulan lalu, integrity itu adalah apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, terus di keinginan kita. Harus sama dengan perbuatan kita. Jangan maunya, Kak, saya mau sekolah minggu kok, Mama aku mau sekolah minggu. Tapi udah diputer sekolah minggunya main-main, lari-lari, makan-makan. Wih, itu berarti tidak integritas. Jadi kalau ada kerinduan adik-adik mau sekolah minggu harus jadi sekolah minggu. Mau belajar harus belajar. Itu namanya integritas, nggak asal ngomong. Jadi harus sama di hati. Nah hari ini kita mau ulang ya, Opa Nutko bilang lo kasih ayat. Masih ingat ayatnya adik-adik? Buka catatannya, siapkan dulu ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita ulang ya, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita baca ya. Siapakah yang boleh naik
ke atas gunung Tuhan. Hayo siapa? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hayo siapa? Tuhan itu kudus, jadi nggak bisa orang sembarangan berdiri memuji Tuhan tapi hatinya marah-marah. Mau memuji menyembah Tuhan tapi tendang-tendang. Nggak bisa adik-adik. Karena yang boleh menghadap ke gunungnya Tuhan, ke tempatnya Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Hanya orang-orang yang kudus, orang yang bersih, tangannya murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, yang tidak bersumpah palsu, yang suka bohong. Dialah yang akan menerima berkat dari siapa? Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan adik-adik. Ada dua loh Opa Niko kasih. Yang kedua ya apa kakak? Masih ingat? Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Kita baca ya. Tetapi aku, kata Tuhan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak. Engkaunya di sini Tuhan. Engkau membuat aku tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Terus kita harus bilang apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kemarin sebulan yang lalu kita udah bercerita tentang teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam iman, teladan dalam kekudusan. Teladan dan apa satu lagi? Perkataan ya. Nah adik-adik, kita mau hari ini minggu kelima ke depan kita akan berbicara tentang berharap. Berharap apa ya kak? Berharap adalah keinginan adik-adik. Berharap misalnya saya pengen pinter, berharap. Saya pengen seperti papa, saya besarnya pengen seperti mama, itu namanya berharap, kerinduan. Tapi kerinduan itu tidak ujung-ujung bim salah bim, harus dilakukan. Karena ini tahun integritas, namanya tidak asal ngomong, harus dilakukan. Nah di hari ini Kak Ita bercerita tentang berharap terhadap pada Tuhan karena dia memiliki rencana yang baik. Rencana Tuhan baik nggak? Pasti baik adik-adik. Kalau kita bisa rencana pengen, kalau adik-adik kecil saya nanti gede pengen punya mobil. Boleh berharap, tapi nggak mau belajar, nggak mau berusaha, bisa nggak? Tidak bisa ya adik-adik. Jadi Tuhan mau kita berharap kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Karena dia yang punya rencana yang paling baik. Nah, kita bercerita tentang hari ini kita akan bercerita tentang Kejadian 26 Ishak di negeri orang asing. Filistin, Ishak di negeri orang Filistin. Adik-adik tahu siapa Ishak? Pinter. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, Ishak itu adalah anaknya Abraham. Masih ingat? Jadi pada waktu itu Abraham sudah 25 tahun gak punya anak. Jadi pada umurnya yang 100 tahun, malaikat Tuhan datang bilang bahwa Tuhan akan memberikan seorang keturunan. Keturunannya kesukaan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi lahirlah Ishak. Tapi Tuhan tarik Ishak supaya diserahkan. Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan bahwa keturunannya akan banyak, Tuhan tuh baik adik-adik. Ishak tidak jadi dipersembahkan. Diganti dengan apa? Domba. Pinter. Nah kali ini Ishaknya sudah besar adik-adik. Dia sudah mempunyai istri namanya Ribka ya. Nah adik-adik pada saat itu di daerahnya si Kanaan di mana Ishak tinggal terjadi kelaparan besar. Ini kelaparan ini bukan yang pertama adik-adik, zaman Abraham sudah terjadi juga. Nah dia kelaparan. Tapi Ishak yakin karena papanya pernah bilang Pak Abraham bahwa keturunannya akan seperti
bintang di langit dan pasir di laut. Tidak terhitung banyaknya. Apa adik-adik bisa hitung bintang? Gak bisa. Pasir, siapa yang udah pernah ke pantai, bisa gak hitung pasir berapa biji? Gak bisa adik-adik, karena itu banyak sekali. Jadi keturunannya Abraham akan seperti itu. Ya. Nah adik-adik, Ishak yakin meskipun di kelaparan Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menolongnya. Tidak akan ditinggalkan karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah adik-adik, pada saat itu akhirnya Ishak berangkat ke Gerar. Gerar itu nama daerah adik-adik di bagiannya negara Filistin. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, perginya ke Filistin, ke Gerar. Terus mereka berangkat ke Gerar. Sampai di Gerar adik-adik, dia permisi dulu sama rajanya karena itu dikuasai oleh Filistin. Terus dia menghadap Raja Abimelek. Terus Raja Abimelek, siapa kamu? Saya Ishak dari Kanaan, saya mau tinggal di sini karena di Kanaan ada kelaparan. Boleh sama Filistinnya adik-adik? Boleh adik-adik. Karena Tuhan udah buka jalan. Kalau kita berdoa, rajin berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Padahal dia orang asing loh di Filistin, tapi Tuhan buka jalan untuk Ishak tinggal di Filistin, di Gerar. Terus si Raja Abimelek bilang boleh tinggal di tanah Gerar. Mereka tinggal di situ adik-adik. Tapi adik-adik, pada waktu itu Abraham pernah tinggal di situ juga adik-adik papanya. Terus buka sumur-sumur. Tahu sumur kan? Lubang-lubang. Sumur itu keluarnya air. Nah, waktu zaman Abraham, setelah Abraham mati, itu sumur-sumurnya ditutup sama Filistin, bangsa Filistin. Jadi nggak bisa lagi, sumurnya udah nggak ada. Tapi si Ishak tinggal di Gerar. Tuhan bilang, gali lagi sumur itu. Terus dia gali sumurnya yang pertama. Keluar airnya adik-adik. Keluar airnya banyak, membual-bual. Membual-bual itu banyak adik-adik, keluar semua airnya. Nah pada waktu airnya keluar itu, penjaga-penjaga domba yang ada di situ yang di Gerar marah sama penjaganya si Ishak. Itu air kami, itu daerah kami, kamu nggak boleh di sini. Terus si Ishak bilang, ya udah nggak apa-apa. Dia ngalah adik-adik, dia baik si Ishak. Ya udah, terus dia namai sumur itu Esek. Terus dia pindah lagi. Terus pas dia pindah, ini ada bekas sumurnya papa dulu nih, bekas sumurnya papa Abraham. Terus digali lagi. Keluar lagi airnya. Banyak adik-adik membual-bual, banyak air. Burit. Jadi bisa makan domba-domba, semua bisa makan. Terus datang lagi penjaga-penjaga yang ada di Gerar, penjaga domba-domba yang di situ. Ini punya kami. Kamu pindah. Terus si Ishak juga nggak marah adik-adik. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Terus si Ishak bilang, sumur ini namanya Sitna. Terus udah kita pindah aja. Terus dia pindah lagi. Pas dia pindah lagi, terus kita tinggal di sini aja ya Pak Ishak, kata anak buahnya, penjaga-penjaganya. Terus ada sumur lagi bekas papa Abraham. Gali lagi, digali. Banyak lagi airnya, keluar semua. Terus yang ketiga ini adik-adik Tuhan udah berkati. Dan itu penjaga-penjaga yang lain yang udah diusir sama Tuhan. Ini memang Tuhan punya rencana bahwa yang ketiga ini, sumur yang ketiga untuk Ishak. Terus Ishak bilang gini, sumur ini namanya Rehobot. Karena tidak ada lagi pertengkaran. Kalau di Esek sama Sitna tadi kan ada orang-orang yang minta ngambil. Itu aku punya gitu. Tapi yang ini enggak adik-adik. Karena Tuhan sudah punya rencana bahwa sumur yang ini untuk Ishak. Jadi Ishak beri nama sumurnya itu Rehobot. Nah pada saat itu si Ishak yakin bahwa tanah ini, sumur yang di sini termasuk Gerar juga, tapi di Gerar itu ada sumur Sitna, jadinya ada sumur Esek. Nah ini si Ishak di sumur yang Rehobot. Maka menaburlah Ishak di Gerar. Tahu adik-adik menabur? Menanam semua, dia menabur di Gerar. Terus pada musim yang sama, pada tahun yang sama adik-adik, cepat sekali Tuhan kasih berkat. Karena dia taat dan nurut sama Tuhan. Tiba-tiba ininya dia
menghasilkan 100 kali lipat daripada yang dia tabur. Kalau dia nabur 1, 100. Kalau nabur 2 berarti 200. Ih, betul sekali ya adik. Dari 200 nabur lagi 100. Lebih banyak jadi bisa 200. Jadi si Ishak ini makin kaya, kian kaya dan sangat kaya. Dombanya banyak, kambingnya banyak, ontaknya banyak. Terus pengawal-pengawalnya yang kerja sama dia banyak. Dia diberkati Tuhan. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita semua mau diberkati. Tapi harus lakukan perintah Tuhan. Nah dia makin banyak. Terus karena dia makin banyak, raja dari Abimelek, dia pikir Abimelek, kalau Ishak dikasih begini nih, Filistin bisa dikuasai. Dia disuruh pindah adik-adik. Itu ke tanah, ke lembah Gerar. Nah adik-adik, pada saat dia si Ishak udah sampai di Gerar yang di Rehobot, dia berangkat ke Betseba, tanah Betseba. Terus waktu dia Betseba datang, tiba-tiba Abimelek datang. Loh, ngapain kamu kemari? Kamu kan udah usir saya. Terus di Abimelek bilang, enggak. Saya bukan mau ngusir, bukan mau marah-marah. Saya lihat kamu berhasil sekali, kamu diberkati oleh Tuhan. Semua Tuhan berikan kamu berlimpah-limpah 100 kali lipat. Kian kaya, semakin kaya, kamu diberkati Tuhan. Kami mau supaya engkau mengadakan perjanjian sama kami. Katanya. Kamu tidak akan memusuhi kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Kamu juga tidak mengganggu kami. Tolong ya Ishak, jangan ganggu kami, kata Raja Abimelek. Raja Abimelek sampai ngomong gitu loh adik-adik sama Ishak. Karena dia udah sangat kaya adik-adik. Luas tanahnya di Filistin. Tapi Ishak tetap percaya sama Tuhan. Terus malamnya itu si Ishak udah bertemu sama Tuhan. Tuhan udah bilang bahwa Tuhan akan menyertai, akan melindungi dia. Jadi Ishak gak takut ketemu Abimelek adik-adik. Nah adik-adik akhirnya Abimelek mengadakan sumpah sama Ishak supaya mereka tidak saling perang. Kornya dia kan udah gede, tanah Filistin hampir semua jadi punyanya dia, makin kaya dia kan. Jadinya Raja Filistin si Abimelek takut juga, makanya dia mengadakan sumpah. Kita tidak saling bermusuhan, kita teman-teman aja. Kamu bagianmu dan saya bagian kami, jangan ganggu kami gitu. Terus mereka sepakat adik-adik. Nah adik-adik pas setelah si Abimelek besok paginya pergi, kan dia dijamu makan dulu adik-adik. Kalau raja datang harus dijamu, adik-adik gitu juga. Kalau datang tamu jangan langsung disuruh pulang, kasih air minum dulu gitu. Seperti mama. Nah ini juga dikasih gitu sama Ishak, dijamu dulu rajanya. Setelah dijamu, terus rajanya pulang ya. Pas rajanya pulang, terus mereka masih tinggal di Betseba kan. Terus si ininya datang pengawalnya si Ishak. Pak Ishak. Kami udah gali sumur lagi nih. Airnya banyak juga Pak Ishak katanya. Oh iya katanya, terus dilihat Pak Ishak, airnya banyak. Terus dinamai Ishak, airnya itu adalah Seba. Jadi Tuhan kasih 2 sumur untuk Ishak, Rehobot dan Seba. Kenapa begitu adik-adik? Yang Esek sama Sita enggak dikasih sama Ishak. Tapi karena Ishaknya baik, dia mau memberi, menabur sama orang juga, Tuhan berkati. Orang-orang cuma dapat 1, dia dapat 2 adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan mau kita berharap kepada Tuhan. Mungkin adik-adik gak tahu apa yang terjadi di depan adik-adik. Nanti besar seperti apa, adik-adik juga gak tahu. Seperti Kaita juga dulu, Kaita gak tahu besar seperti apa. Tapi adik-adik harus berdoa pada Tuhan, minta, Tuhan saya percaya rencana yang terbaik yang Tuhan berikan pada saya. Tapi harus dikatakan adik-adik, jangan ujung-ujung, Tuhan saya pengen mobil, Tuhan saya pengen motor. Jangan itu dulu adik-adik. Seperti Ishak, dia percaya dulu sama Tuhan. Hubungannya sama Tuhan, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin memuji Tuhan, rajin nyembah Tuhan. Baru Tuhan turunkan rencana yang baik. Kalau nakal-nakal, suka bohong-bohong, terus apa-apa marah, itu bukan karakternya Tuhan
Yesus. Tadi kan seperti Opa Niko kasih firman apa? Hanya orang-orang kudus yang tidak penipu, yang tidak suka bohong, yang tidak suka marah-marah. Itu yang bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Aduh, susah dong kakak. Kan kadang-kadang juga kita bisa marah kakak. Kadang-kadang juga kita bisa bohong kakak. Bohong tadinya bohongnya sehari 5. Harus berkurang. Oh nggak bohong lagi. Oh nggak bohong lagi. Oh nggak marah-marah lagi. Harus bisa. Kan susah kakak. Belajar. Makanya Tuhan bilang kita harus taat. Tuhan nggak bilang, kamu Anya berubah. Jangan nakal. Nggak gitu adik-adik. Tuhan bilang melalui papa dan mama. Ayo Anya kalau disuruh kakak sekolah minggu berdoa harus mau. Ya. Jadi kita harus dilatih. Kak Ita juga dulu dilatih. Dulu Kak Ita begini, takut Tuhan, takut. Aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa ngomong. Tapi pada saat kita belajar, sekali takut, 2 kali takut, 3 kali takut, 4 kali udah gak takut, adik-adik udah biasa. Pasti Tuhan tolong ya. Jadi kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Kalau adik-adik punya kerinduan, saya pengen deh sekali-sekali sama kakak sekolah minggu nyanyi di depan sama-sama kakak. Soalnya udah kangen nih, udah lama kita nggak ada sekolah minggu onsite, maunya sekali-sekali onsite bareng kakak sekolah minggu. Bisa adik-adik. Tapi harus mau dilatih, harus mau belajar seperti sekolah. Kalau adik-adik sekolah belajar apa gunanya? Supaya pintar. Jadi kalau kita mau jadi prajuritnya Tuhan, harus mau dilatih, berharapnya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan tuh rencananya ya udah deh, percaya aja deh. Kamu mungkin adik-adik masih pakai kecil-kecil ya, makin nggak bisa. Tapi Kak Ita bilang, percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Dari mulut bayi-bayi yang menyusui, aku berikan kekuatan untuk melawan iblis, melawan pendendam. Ya. Jadi males-malesnya adik akan dikalahkan oleh Tuhan. Bilang Roh Kudus tolong saya supaya rajin sekolah minggu. Roh Kudus tolong saya lebih lagi percaya kepada Tuhan. Keren. Itu adalah prajuritnya Tuhan. Siapa yang mau jadi prajuritnya Tuhan? Angkat tangannya. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Duduk yang manis dan kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Tolong saya ya Roh Kudus, supaya saya berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Nah adik-adik tundukkan kepalanya, kita mau berdoa untuk adik-adik. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan Tuhan. Biar setiap firman yang ditanam bertumbuh, berbuah menjadi berkat bagi adik-adik. Pakai adik-adik ini Tuhan Yesus sebagai prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Mereka mungkin belum mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mereka belum mengerti Tuhan apa yang mereka dengar. Tapi kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus adalah Allah yang hebat, yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lawatan-Mu terjadi atas anak-anak sekolah minggu. Bahkan papa mama mereka keturunkan hikmat untuk membawa anak-anak ini ke mezbah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, yang terbaik bagi adik-adik ini Tuhan. Berkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka, pertumbuhannya bukan hanya badan jasmani mereka yang bertumbuh, tapi iman mereka Tuhan bertumbuh Tuhan kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat-saat ibadah online ini Tuhan, Kau lawat adik-adik di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan baca dulu firman Tuhan Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Catat ya, Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama ya.
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya, kepada Tuhan adik-adik. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi jiwa yang mencari Tuhan, dianya itu Tuhan adik-adik. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik harus menunggu pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti udah nanti diam harapan tuh, udah diam aja ntar tunggu saya sampai gede, nanti sampai gede langsung dapat mobil. Enggak adik-adik ya. Tapi pertolongan Tuhan, adik-adik terus berharap menanti, pengen jadi guru sekolah minggu, terus ya udah ntar tungguin Kak Ita aja terus, ntar kalau Kak Ita udah pensiun saya jadi guru sekolah minggu. Enggak gitu ya adik-adik. Maksud Tuhan baik menanti diam pertolongan Tuhan. Tunggu, belajar, bukan ujung-ujung langsung guru sekolah minggu. Dilatih dulu, turun, diam. Nanti juga Tuhan akan berikan kepintaran. Maksudnya begitu, seperti Kak Ita dulu, Kak Ita nggak berani dulu, tapi Kak Ita menunggu pertolongannya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri semua, tangannya diangkat ke tinggi-tinggi. Kita akan menyanyikan doa Yabes Tuhan. Adik-adik, ya Rabba Shikira Batakara Barabara Barabara Barabara. Urabatakara Bashikira Batakara Barabara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa di surga, baik kami semua dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan, untuk Abel, untuk Noela Tuhan, untuk tim audiovisual, untuk gembala kami Bapak Ma Ibu Patricia Tuhan, untuk seluruh pekerja aktivis GBI Depok City. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Nah, Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.